Ketika ini bisa masuk di daerah-daerah yang kemudian merasa nyaman dan di sana ada berbagai macam kekuasaan dan kewenangan, malah terjadi dan kecolongan. Ini kan akhirnya semacam program nasional, semacam agenda nasional. Bahkan di Kota Malang atau Kabupaten Malang ini juga ada gitu. Tulisan-tulisan adili Jokowi ini bisa muncul di berbagai macam daerah dan rasa-rasanya semakin lama semakin marah. Ini karena ada 5 hal. Hai korban ghosting, kalau dalam hubungan dengan kekasih kita di masa-masa remaja, baik itu pacaran, PDKT, semua wajah-wajah kita rasanya menjadi wajah penuh kebaikan, wajah penuh ketampanan, kecantikan, dan kesempurnaan. Dan tapi ketika katanya sudah menikah dan masuk dalam prosesi yang sah, maka di sana akan ada berbagai macam hal-hal yang kita tidak temukan di masa-masa pacaran atau masa-masa PDKT. Karena semuanya akan semakin terbuka gitu. Dan hal ini sama dengan berbagai macam hal yang kemudian ada dalam pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan, ketika kita menjabat, ketika kita memiliki kewenangan, ketika kita berada dalam posisi-posisi kursi-kursi tertinggi di Indonesia, maka semua kesalahan-kesalahan kita, semua keburukan-keburukan kita itu tidak nampak dan tidak terlihat. Tapi berbeda ketika semuanya sudah selesai, jabatannya sudah selesai, sudah lengser, dan semua kekuasaannya sudah beralih kepada berbagai macam jabatan-jabatan yang baru, pejabat-pejabat yang baru. Misalnya seperti Jokowi yang telah menjadi presiden selama 10 tahun, kemudian selesai dan digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun bersama anaknya Jokowi, wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Tapi dilihat dari sini, berbagai macam keburukan-keburukan yang pernah dilakukan Jokowi, perlahan-perlahan ini mulai dikikis, perlahan-perlahan ini mulai ditampakkan dan dikeluarkan, entah oleh orang-orang tertentu, atau oleh masyarakat itu sendiri, atau bahkan oleh netizen-netizen kita. Wah, semuanya gitu kan. Hari ini terbaru adalah ketika kemudian kemarin ada berbagai macam tulisan-tulisan adil di Jokowi di daerah Solo gitu kan. Ada juga berbagai macam yang kemudian terjadi di Medan, ada juga yang kemudian terjadi di Jakarta, Sumatera Utara. Ini banyak terjadi di mana-mana kalimat adili Jokowi. Maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya harus diadili dari Jokowi gitu kan. Nah, kalimat-kalimat ini hari ini marak berada di mana-mana. Mulai dari kemarin di daerah menantu idaman ya, daerah Medan, sekarang di Solo, daerah keluarga sendiri. Ini kan repot jadinya gitu kan. Menantu sudah menjadi menantu yang durhaka, masa iya keluarganya juga durhaka kepada diri sendiri, kan nggak masuk gitu. Nah, ketika ini bisa masuk di daerah-daerah yang kemudian merasa nyaman dan di sana ada berbagai macam kekuasaan dan kewenangan, malah terjadi dan kecolongan. Ini kan akhirnya semacam program nasional, semacam agenda nasional. Bahkan di Kota Malang atau Kabupaten Malang ini juga ada gitu. Tulisan-tulisan adili Jokowi. Bahkan di Malang ini itu sampai ke kantor-kantor ormas, sampai ke kantor-kantor partai. Ini apa maksudnya gitu kan? Apakah kemudian aspirasi masyarakat ingin disampaikan kepada partai-partai tersebut, atau partisipasi masyarakat ingin disampaikan kepada ormas-ormas tersebut? Sehingga dituliskan di daerah mereka adili Jokowi. Selama beberapa hari ini memang pembicaraan tentang Jokowi tidak pernah usai dan tidak pernah selesai. Mulai dari berbagai macam hal yang kemudian dibicarakan terkait dengan bis settingan, di mana kemudian pemandu wisata itu mengarahkan agar ke rumah Jokowi dan bermain sehingga mendapatkan bingkisan, ya kan? Kemudian ada tamu-tamunya yang akhirnya bisa dipakai mic gitu kan, touring atas nama presiden yang nggak tahu itu presiden keberapa gitu. Hingga hari ini soal coret-coret adili Jokowi, wah, keramaian-keramaian ini nih menjadi satu agenda yang kemudian akhirnya terus tidak bisa kita berhenti untuk membicarakan tentang Jokowi. Rasa-rasanya bagi saya hal ini muncul karena 5 hal. Jadi kalimat tulisan tentang adili Jokowi ini bisa muncul karena 5 hal. Satu, ketidakpuasan yang kemudian terjadi oleh masyarakat kepada pemerintah.
Jadi kalau selama ini pemerintahan Presiden Jokowi selalu mendapatkan survei yang baik, survei yang tinggi, pada akhirnya masyarakat bisa menyampaikan bahwa hari ini dari tulisan Adili Jokowi bahwa ada berbagai macam ketidakpuasan terkait dengan masa pemerintahan di era Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, secara sikap politik pribadi Jokowi. Karena kita lihat bagaimana kemudian akhir-akhir ini sikap-sikap politik Jokowi ini agak-agak bermain dan agak-agak menari-nari dari berbagai macam hal-hal yang sedang terjadi di era Prabowo Subianto akibat ulahnya di masa lalu. Ada semacam sikap-sikap pribadi yang kemudian tidak disenangi. Mulai dari yang cawe-cawe, yang kemudian keterlibatan, tidak tahu menau, ternyata malah anaknya yang maju. Soal-soal sikap pribadi terkait dengan pemilu 2024. Agak ada ketidakpuasan tentang itu. Yang ketiga, ini didukung oleh kasus OJRP yang kemudian menominasikan dan menobatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu orang terkorup di dunia. Sehingga dari hal ini akhirnya menegaskan berbagai macam proses-proses masa lalu itu bahwa sebenarnya benar. Ini nih tindakan korup. Yang keempat, ini tentang pagar laut yang hari ini ramai, ya kan? Meskipun sampai hari ini belum selesai dan tidak tahu apakah kemudian ini akan masuk unsur pidana atau tidak, ya, karena semuanya serba dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian, seperti dia yang terus menggantung perasaan kita, apakah kita akan terima atau enggak, kita HTS-an atau memang putus sekalian. Dari kejadian ini yang terkait dengan pagar laut ini kan ada berbagai macam aduan-aduan yang akhirnya disampaikan oleh berbagai macam kalangan, ya kan, kalangan-kalangan baik masyarakat, ya kan, masyarakat sipil yang menyampaikan bahwa ada aduan dan Jokowi yang kemudian harus diperiksa terkait dengan di pagar laut ini. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah tentang PSN, proyek strategis nasional. AHY kan selalu bilang bahwa di proyek strategis nasional ini ada banyak kebocoran-kebocoran anggaran. Jadi ibaratnya kalau terjadi kebocoran-kebocoran anggaran, berarti kan di sana ada banyak anggaran yang tidak difungsikan dengan baik, ada anggaran yang menyeleweng kegunaannya sampai kemana-mana gitu kan. Sederhananya ada ladang korupsi dari proyek strategis nasional yang kemudian dilakukan oleh orang-orang. Siapa yang bertanggung jawab? Jokowi. Sehingga dari kelima hal ini mungkin latar belakangnya adalah muncul akhirnya satu kalimat tentang adili Jokowi. Jadi alasan mendasar kenapa akhirnya adili Jokowi ini bisa muncul di berbagai macam daerah dan rasa-rasanya semakin lama semakin marah ini karena ada 5 hal. Sehingga dari kejadian-kejadian ini mungkin bisa saja dievaluasi, ya, terkait dengan berbagai macam hal yang kemudian dilakukan oleh Jokowi atau apa-apa yang kemudian sudah diterapkan oleh pemerintah. Dari sebenarnya ada kekecewaan yang kemudian muncul dari masyarakat, dan ini adili Jokowi adalah ekspresi hal biasa yang kemudian disampaikan dalam negara demokrasi. Jadi penyampaian-penyampaian ini biasa saja dalam negara demokrasi. Meskipun pada akhirnya yang namanya vandalisme atau coret-menyoret ini memang tidak diperbolehkan di berbagai macam kalangan negara kita, wilayah kita, daerah-daerah kita, memang tidak diperbolehkan. Namun hal ini sebenarnya lebih kepada ekspresi dan pendapat dari masyarakat. Jadi pertanyaannya, kalau sudah sampai muncul kalimat atau kata bertebaran di mana-mana tentang adili Jokowi, berarti di dalam itu ada kasus yang belum terungkap, ada peristiwa yang harus dibongkar. Kan itu maksud sebenarnya dari berbagai macam kata-kata, kalimat-kalimat yang sudah menyebar di berbagai macam daerah sampai ke daerah Jokowi sendiri. Berarti kan ada pesan bahwa ada kasus nih yang harus dibongkar, ada peristiwa yang harus diungkap. Nah, ini semua kan yang mulai dari kita bicarakan adalah tentang penerkaan-penerkaan, adalah tentang kemungkinan-kemungkinan kenapa akhirnya kalimat itu bisa muncul. Sebenarnya sederhananya, andaikan pemural ini atau pencoret-coret tembok yang tentang bertuliskan adili Jokowi bisa membuat kode skin barcode, mungkin kita bisa tahu lebih banyak apa yang kemudian menjadi persoalan dari adili Jokowi. Karena hal tadi itu adalah kemungkinan dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akhirnya bisa memunculkan kalimat adili Jokowi. Apapun semua itu, yang pasti adalah kata ini penuh makna, kata ini penuh pesan yang kemudian di dalamnya ada satu kebenaran yang belum terungkap. Makanya muncul adili Jokowi. Tapi apapun itu, semuanya akan semakin terbuka dan semuanya juga akan semakin terlihat dalam proses negara demokrasi kita. Apapun yang sudah dilakukan di masa lalu ketika menjabat dan keburukan-keburukannya tidak pernah terungkap karena mereka memiliki kekuasaan,
tapi ketika selesai semuanya akan terungkap dan semakin jelas terlihat, karena ini negara demokrasi. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.